Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemerdekaan adalah suatu kebebasan bagi seluruh bangsa Indonesia, bahkan bisa memberi setiap pendapat, siapapun dia berhak memberi pendapat. Itu adalah suatu kebebasan. Bahkan juga kita dalam rumah tangga, ya sudah mempunyai rumah tangga, ketika dia sudah bisa memberi pendapat, sudah saling memberi kesempatan, itu adalah suatu kebebasan juga. Siapapun kita. Nah, jadi hari ini karena kita sudah bebas secara Indonesia, secara kebangsaan kita sudah bebas. Sekarang banyak wanita juga yang sekolah tinggi-tinggi, memimpin perusahaan, bahkan contoh di sini Ibu Gembala juga yang sebagai pemimpin di sebuah kantor. Itu sudah memberikan contoh bahwa sekarang wanita sudah bisa memimpin. Jadi wanita sekarang sudah bisa sekolah tinggi-tinggi, tidak lagi hanya kerja di dapur saja. Nah, itu hanya secara kemerdekaan, secara kemanusiaan, secara kebangsaan kita sudah merdeka semuanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita sudah merdeka secara anak Tuhan, ataukah masih kemerdekaan itu tidak kita mempunyai sama sekali? Secara bangsa Indonesia kita sudah merdeka. Jujur kita sudah merdeka, kita merdeka semua di sini secara bangsa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah merdeka secara sebagai anak Tuhan? Dan saya tidak bisa menghakimi kita semua di sini, itu adalah jawabannya tergantung dalam hati kita masing-masing. Kita yang tahu semua apakah saya sudah merdeka atau tidak. Hanya diri kita sendiri yang tahu. Baik Bapak Ibu, kenapa kita harus merdeka di dalam Tuhan? Karena kita adalah sebagai anak Tuhan. Kalau kita sudah mengakui kita adalah pengikut Tuhan, kita memang harusnya merdeka. Tuhan sudah memerdekakan kita. Yang di ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang dimaksud di sini kuk perhambaan itu jangan lagi kita diperhambakan. Kalau zaman dulu bangsa Israel, orang-orang di Galatia masih diperhambakan. Waktu zaman Israel diperhambakan oleh bangsa Mesir. Dan sekarang juga kita adalah anak-anak Tuhan. Bukan berarti kita sudah diperhambakan, itu adalah zaman dulu. Tapi sekarang apakah kita sudah diperhambakan oleh perhambaan itu oleh dosa? Ketika kita tidak bisa saya mengatakan bahwa si B sudah diperhambakan dosa, bahwa si A sudah tidak bisa. Itu hanya diri kita yang tahu sendiri. Apakah kita sudah diperhambakan oleh dosa atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perhambaan yaitu adalah kita tidak lagi bersahabat dengan dosa. Kita tidak lagi membangun hubungan dengan dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu apakah melakukan perzinahan? Apakah melakukan sesuatu mencuri yang sangat tidak sekali, terlalu fatal sekali ya, seperti begitu. Dosa Bapak Ibu, mencuri jarum dengan mencuri ayam sama artinya kesalahan, melanggar. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebetulan saya mengajar di suatu sekolah dan saya mengajar mata pelajaran agama, dan itu setiap hari itu yang saya pegang itu maksudnya tentang agama, karena setiap hari itu saya masuk mengajar tentang agama. Jadi setiap hari itu saya membaca tentang agama, buku agama terus. Jadi ketika membahas tentang dosa, anak-anak bertanya kepada saya, Miss, mencuri uang 5.000 dengan mencuri uang 100 dosa, sama nggak Miss? Itu dosa, ini maksudnya pelanggarannya. Ya sama, itu pelanggaran, itu dosa, kesalahan. Bagi Tuhan tidak ada istilahnya. Mungkin bagi manusia kita masih ada pertimbangannya ya, seperti begitu. Ada yang cuma mencuri 5.000, ini mencuri 100.000. Jadi hukumannya berbeda seperti begitu ya, berbeda. Mungkin mencuri yang 100.000 agak berat ya hukumannya. Kalau 5.000 mungkin ringan-ringan aja seperti begitu. Tetapi bagi Tuhan, mencuri 5.000, mencuri 100.000 sama aja, itu namanya pelanggaran dosa. Tidak ada istilahnya hanya 5.000 seperti begitu. Hanya 5.000 masa sama dengan yang 100.000 seperti begitu. Iya, secara kemanusiaan itu memang ada pertimbangan bagi kita. Mungkin kalau ada seseorang, anak-anak yang
Ya saya pertimbangkan juga, masa sih sama hukumannya seperti begitu. Tetapi itu adalah pelanggaran, bukan masalah harganya, bukan masalah tinggi harganya seperti begitu. Hanya bagi manusia yang mempermasalahkan harganya itu seperti begitu, besar kecilnya itu. Tapi bagi Tuhan adalah masalah pelanggarannya itu, kesalahan. Jadi bukan masalah harganya. Jadi sama Bapak Ibu. Ketika murid-murid saya mengatakan seperti ulah sama, tidak ada istilahnya itu hanya 100.000 atau hanya 5.000, tetap sama, itu namanya dosa, itu pelanggaran, itu melakukan kesalahan, itu dosa, bukan masalah tentang harganya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi mencuri 5.000 atau mencuri 100.000, mencuri jarum atau mencuri ayam, sama itu pelanggaran. Kalau kita bisa nengok kepada Tuhan, saya kan cuma curi jarum, masa masuk sih ke kesalahan, masa Tuhan hukum saya? Itu sudah melanggar, bukan masalah kecil harganya seperti begitu, sudah melanggar, sudah dosa seperti begitu, sudah tergaris dosa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan kita Yesus, kadang kita ini juga ya, kalau kita secara logika, tapi bagi Tuhan tidak ada logika seperti begitu, karena yang namanya mencuri, yang namanya melakukan kesalahan itu adalah dosa, bukan masalah harganya seperti begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya juga terkadang, apakah saya sudah merdeka ya secara kekristenan, secara anak Tuhan, apakah saya sudah merdeka? Ketika saya merenungkan ini kemarin, apakah saya ini sudah merenungkan? Karena setiap mungkin Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan di sini, karena pengertian homility itu sebenarnya sebelum kita menyampaikan, seorang pembicara, seorang pengkhotbah sudah mengalaminya seperti begitu. Itu kan anak-anak teologi yang masih segar-segar pengertian homilitinya, sebelum kita menyampaikan kepada jemaat, kepada pendengar, seorang pembicara, seorang pengkhotbah sudah mengalami terlebih dahulu seperti begitu. Benarkah itu resmi? Masih segar-segar, masih anak kuliah pasti masih segar-segar lah definisinya itu. Seperti bagi saya merenungkan ini sepanjang hari kemarin, semalam juga, Tuhan apakah saya ini sudah merdeka di dalam Tuhan seperti begitu. Ya Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Kristus, kita yang masih hidup di dunia pasti kita juga tidak lepas dari dosa. Tapi jangan kita terkecoh dalam hal itu. Jangan kita terlena dalam hal itu, karena kita, namanya manusia yang hidupnya ini pasti berdosa lah ya. Namanya tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Kesempurnaan hanya bagi Tuhan, betul. Tapi jangan kita terlena dengan kata-kata itu Bapak Ibu. Jangan karena kita tidak ada seorang manusia pun yang di dunia ini hidup benar. Betul, memang betul, secara ini betul. Tapi kita sebagai anak Tuhan jangan terlena dengan kata-kata itu. Mari kita menjadi berkat bagi sesama kita. Mulai dari perkataan kita. Perkataan kita juga, kalau kita sudah menyakiti orang lain, sudah kita tidak bisa mengontrol, itu adalah juga kita sudah diperhamba oleh dosa kita itu sendiri. Kita belum merdeka mengontrol perkataan kita. Itu juga merupakan sesuatu yang masih memperhambakan diri kita. Saya juga kadang perkataan saya juga saya tidak bisa mengontrol juga, kalau sudah emosi juga seperti begitu. Tidak bisa kita kontrol. Itu juga belum merdeka, seharusnya itu belum merdeka. Seharusnya itu saya belum merdeka. Jangankan dari perkataan kita sudah menyakiti orang, berarti saya yang belum merdeka. Saya masih tidak bisa mengontrol perkataan saya, berarti saya masih diperhambakan oleh dosa. Perkataan saya menyakiti orang lain, berarti saya masih diperhambakan, berarti saya masih belum bisa berdosa. Sikap kita itu yang pertama, perkataan kita. Kalau perkataan kita sudah tidak bisa kita kontrol, tidak bisa mengendalikannya, berarti kita masih belum merdeka ya. Belum merdeka. Masih belum merdeka secara anak Tuhan. Terus yang kedua Bapak Ibu, sikap kita. Sikap kita tanpa mengatakan sesuatu, sikap kita sudah memberikan kode kepada orang lain bahwa sikap kita itu sudah menyakiti orang lain, itu juga sudah memperhambakan kita, sudah membuat kita menerima perhambaan dosa itu, sehingga kita tidak bisa merdeka di dalam Tuhan. Dari sikap kita juga. Saya sering karena sekarang mungkin karena menjadi ibu guru ya, jadi karena setiap hari itu sama anak-anak, saya memang orangnya jarang ngasih tugas, karena sekarang ini kan belajar online ini tugas terus. Kasihan juga anak-anak itu, kadang orang tuanya
WA saya, Miss, anak saya ini seminggu ini ngerjain tugas. Sabar ya mam, saya bilang sabar ya mam. Ya, Miss ada tugas darimu, ya lama-lama juga di ini kan. Ada tugas dari kamu nggak Miss? Nggak ada mam, hari ini tidak ada. Minggu depan ya mam ada tugas. Jadi saya santai kalau hari ini tidak ada tugas, minggu depannya ada tugas seperti itu. Dia istirahat sedikit lah, karena sudah mengalami juga seperti anak sekolah juga. Ya seperti begitu. Kadang saya mengatakan kalau anak kelas yang sudah agak besar kan kelas 6 itu kelas 5 sudah agak ini dewasa besar sedikit kan mereka sudah remaja. Saya mengatakan sama mereka, saya tidak mau kasih tugas setiap hari kepada kalian, tapi saya mau kalian bermoral sebagai anak Tuhan, beretika, bertutur kata sopan, bersikap dengan baik. Walaupun kita bertemu secara online, Miss lihat kalian di kamera, bersikap dengan baik, bertutur kata sopan sesama kalian, terlebih kepada miss-miss yang lain juga, itu sudah 100 nilai kalian bagi saya. Oh ya betul Miss ya, betul. Tanpa kalian kasih tugas itu udah 100 itu. Yang penting kalian bertutur kata yang baik, bermoral sebagai anak Tuhan. Kalau kalian sudah bermoral sebagai anak Tuhan, pastinya kalian juga dipandang orang sebagai orang yang berpendidikan. Betul nih 100 ya, 100 betul, ku jamin 100 nilai kalau sudah lakukan itu. Jadi itu terus katakan sama mereka, saya tidak perlu kasih tugas kepada kalian. Yang penting kalian beretika sebagai anak Tuhan. Kalau kalian berkata sama sesama kalian seumuran, sesuaikan perkataan. Sama guru-guru kalian sesuaikan perkataan. Wajar nggak tidak kamu berkata seperti begitu? Sesama yang lebih tua darimu lagi, sesuaikan perkataanmu. Itu adalah anak Tuhan yang bermoral. Itu baru namanya anak Tuhan yang bermoral, beretika. Kenapa di sekolah juga ya, di sekolah teologi ya Pak ya, belajar etika juga ya Pak ya, etika Kristen. Ada namanya juga itu etika Kristen. Saya juga belajar itu dulu etika Kristen. Belajar etika Kristen itu di sekolah Alkitab itu sebenarnya Bapak Ibu bukan hanya belajar Alkitab aja kita. Ada bahasa Inggrisnya juga sebenarnya. Ada bahasa Inggrisnya, ada sejarahnya, sejarah gerejanya. Jadi campuran juga, ada etikanya. Jadi itu etika itu untuk membuat kita itu bagaimana kita menghadapi jemaat, bisa kita beretika, bermoral, tidak sesuka-suka hati. Aduh kalau seperti begitu sesuka-suka hati, pada larilah jemaatnya kalau sudah nanti jadi gembala seperti begitu. Pada lari jemaatnya kalau sesuka-suka hati. Jadi ada etika, bermoral, bersahabat, mengayomi seperti begitu. Itulah Bapak Ibu. Hari ini kembali kita ke laptop seperti begitu. Hari ini membahas tentang kenapa kita harus merdeka secara kekristenan sebagai anak Tuhan, yaitu supaya kita tidak menerima kuperhambaan itu, supaya kita tidak menerima kuperhambaan itu dari sikap kita ketika kita sudah memberkati orang lain dari sikap kita tanpa kasih daging pun. Bersama saya itu dari perkata itu, aduh sudah meleleh hatiku. Kemarin Bapak Gembala ya saya, Shalom anakku, besok kamu yang ini ya khotbah, mana tema dan kirim fotomu yang paling cantik, terus dengan nats firmanmu. Dari perkataan dari Shalom anakku, udah meleleh hatiku, tersentuh perasaanku seperti begitu ya. Walaupun Bapak Gembala tidak memberikan aku sesuatu hal yang begitu ini, tapi dari Shalom udah meleleh hatiku membacanya, tersentuh seketika itu, tersentuh hatiku ya. Aduh, ada nanti ya cemburu ini enggak ya? Anda enggak lah. Jadi sudah meleleh hatiku, aduh. Biarpun kenapa ya, secara kemanusiaan biarpun tidak diberikan yang gimana gitu, tapi dari perkataan sudah membuat kita memberikan kesan yang menyentuh dalam hati kita. Nah Bapak Ibu, kenapa saya ambil contoh dari perkataan Bapak Gembala ini? Saya bukan hanya memuji atau apa, mencari muka, tidak, saya bukan seperti begitu ya. Saya bukan seperti begitu. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, menghadapi seseorang, biarpun kita tidak memberikan dia makanan daging, biarpun hanya tempe, kita bagus muka kita, bagus perkataan kita, orang yang makan pun seperti makan daging lembu, seperti begitu. Kalau kami dulu, orang tua saya itu mengajari kami, kalau setiap ada tamu itu, karena kadang-kadang juga kita sebagai anak ini bertingkah kalau ada tamu,
di rumah kami itu sering sekali ada tamu seperti begitu. Jadi capek juga maksudnya dalam arti melayani seperti begitu. Apalagi kalau di kampung harus anak gadis itu yang ini. Ya, kalian ini ya, nanti saya marah-marahin lah orang tua. Kalian ini nerima tamu terus seperti begitu. Jadi saya sampai sekarang saya menyimpan dari perkataan mama saya itu. Orang datang ke rumah itu berarti tandanya kita orangnya baik seperti begitu. Mereka datang ke rumah biarpun kamu nggak putar apa sama mereka, berikan susu, minum jus, kasih air putih, bagus mukamu kepada orang, bagus kamu menyambut mereka, itu mereka seperti sudah minum jus. Seperti begitu. Biarpun kamu kasih telur sama mereka, itu mereka sudah seperti makan lembu, makan daging. Kalau sama kita bisa beduanya, biarpun kamu nggak kasih bedua sama mereka, kamu kasih telur saja. Kalau bagus muka kalian sama orang, bagus perkataan kalian, itu mereka seperti makan daging lembu di piring. Sampai sekarang udah kusimpan kata benar ya, seperti kata-kata mama. Karena kalau kita biarpun kasih mereka daging apa segala macam di atas meja, kalau muka kita tidak memberkati, perkataan kita tidak membuat orang memberkati, itu mereka makan itu pun berat rasanya menelannya, berat. Betul tidak ya Pak ya? Kalau kita berat rasanya menelannya, aduh, seperti begitu. Jadi saya menyimpan kata-kata itu, nasihat mamaku itu, betul ya. Biarpun, karena aku bayangkan kalau aku ke rumah orang, kalau udah mukanya nggak apa-apa, aduh, nggak enak rasanya ya, nggak enak rasanya, mau ngapain nggak enak, seperti begitu. Jadi biarpun hanya memberi kita tempe atau apa, bagus muka, bagus perkataan, itu sudah memberkati kita, seperti kita makan lembu yang mewah seperti begitu. Ya Bapak Ibu, kenapa saya mengambil contoh seperti begitu? Karena itu dari perkataan kita, dari sikap kita, kita sudah memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita sudah memberkati mereka. Kalau kita masih tidak bisa mengontrol, saya juga seperti begitu kadang. Kalau saya emosi, memang kalau orang-orang dari sana itu orang-orang Sumatera memang agak keras sih. Saya termasuk saya juga agak keras memang orangnya kadang-kadang. Sama dong. Kalau sudah emosi, aduh, ampun dah. Jadi kadang-kadang juga saya memang kadang juga, aduh, apakah saya sudah merdeka di dalam Tuhan atau belum inilah ya. Kadang tidak bisa mengontrol perkataan juga, sikap juga kadang menyakiti orang lain. Jangankan dulu orang lain kita, ini diri saya sendiri juga kadang seperti begitu. Terkadang kita itu di luar kesadaran kita, memang kadang kita melakukan itu. Kadang di luar kesadaran kita tidak. Kadang juga sadar sih sebenarnya, kadang sadar tapi karena kita mengikuti emosi kita, keadaan yang terjadi, jadi ya mau bagaimana seperti begitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini bahwa kita harus bisa menanggalkan semua itu, bahwa kita keperhambaan itu sebagai anak Tuhan harus tidak ada lagi dalam diri kita, karena Tuhan sudah memerdekakan kita di atas kayu salib. Kita sudah merdeka. Kalau ini tadi Paulus dikatakan di jemaat Paulus bahwa jemaat Paulus mau disunat atau tidak sunat itu tidak ada artinya. Yang penting imanmu, kasih karuniamu kepada Tuhan. Ada 9 buah roh ya, saya menyinggung sekali 9 buah roh. 9 buah roh itu ada sukacita, kasih, kelemah lembutan. Ampun deh, kalau aku baca itu mana ya yang kulakukan ini, mungkin kasih ya sedikit lah, sudah kulakukan sedikit lah kasih, terus kelemah lembutan mungkin ya sedikit lah saya lakukan kelemah lembutan. Jadi terkadang kita itu perlu Bapak Ibu, saya akhir-akhir ini mungkin karena mengajar agama ya, jadi karena di agama itu dari kelas 1 itu mulai dari pencipta sampai selesai nanti seperti begitu. Jadi ada sukacita, ada buah roh. Jadi saya sebelum saya mengajar besok saya baca dulu, saya persiapan dulu. Buah roh apa ya? Besok sampai ke sama anak ini harus mereka checklist mana yang mereka lakukan ini. Udah mereka suka berikan melakukan kasih nggak? Harus checklist. Jadi bisa kunilai ya seperti begitu. Mana yang mereka lakukan dalam 1 minggu ini seperti begitu. Bapak Ibu, sebelum juga saya
menyampaikan, saya melihat, aduh 9 buah roh ini, apakah saya sudah melakukan 9 buah roh ini atau belum lah ya. Kulihat ya, ini sudah kulakukan, ini belum sepertinya. Seperti begitu kan, kita sendiri yang tahu kan, tidak ada orang lain yang tahu kan di kamar. Jadi kita geli sendiri, ini saya sudah melakukan, ini setengah aku lakukan, ini setengahnya masih belum. Seperti begitu ya Bapak Ibu, itu secara kemanusiaan, tapi Tuhan mengatakan kepada kita harus semuanya kita lakukan, semuanya kita lakukan 9 buah roh itu. Mungkin karena kita masih terlena lagi, masih manusia seperti begitu. Jadi terkadang kita ini juga ya, bukan kita tidak mampu melakukan itu karena hanya ego kita aja. Sebenarnya kita mampu melakukannya, mampu untuk melakukan itu. Di semua Alkitab ini isinya ini kebenaran semua. Sebenarnya kita sanggup melakukannya, cuma karena kita ini ego kita yang selalu membuat hati kita keras untuk melakukannya. Sepertinya kasihilah musuhmu, contoh kecilnya, kasihilah musuhmu. Aduh, dia udah maki-maki saya, mau kasih dia, susah juga, betul kan? Susah juga kan secara kemanusiaan. Sebenarnya kita mampu untuk melakukan, cuma ego kita menguasai hati kita sehingga kita tidak mampu untuk melakukan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di ayat terakhirnya, yaitu di ayat 13, mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kembalinya ke kasih. Kembalinya ke kasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kita sudah merdeka, Tuhan sudah memerdekakan kita secara anak Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita semua di sini sudah merdeka, secara bangsa Indonesia merdeka, secara kekristenan juga, secara anak Tuhan kita juga sudah merdeka, dimerdekakan Tuhan. Tapi kemerdekaan itu jangan kita gunakan, jangan kita menyalahgunakan, karena kita sudah dimerdekakan Tuhan. Saya sudah dimerdekakan Tuhan, saya sudah ditangguh dosa saya di atas kayu salib. Jadi ya tidak apa-apalah saya sekarang berbuat dosa seperti itu. Jadi jangan kita mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan dosa. Setidaknya lah kita melakukan dari hal-hal kecil dulu. Tuhan perhitungkan kok, Tuhan perhitungkan kepada kita. Sehelai rambut kita pun jatuh, Tuhan lihat. Jadi tidak mungkin anak-anak Tuhan melakukan kebaikan Tuhan tidak perhitungkan. Tuhan perhitungkan. Tidak ada anak Tuhan melakukan kebaikan Tuhan tidak percaya, Tuhan memperhitungkan. Sekalipun kita kadang-kadang silap juga ya, tapi tenang saja Bapak Ibu, teman-teman, yuk Tuhan memperhitungkan. Lakukan aja bagianmu, selebihnya Tuhan yang berkuasa. Asalkan kita ada di sini lagi, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Rahasia kita aja ya itu ya, apa kita sudah seperti diri kita sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu, ini keras ini ayat yang terakhir ini. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Itu berarti saling membinasakan itu saling membunuh ya, saling membunuh. Jangan kita saling menggigit, saling menelan. Jangan sampai ada tujuan kita seperti begitu. Ya, saya percaya walaupun kadang-kadang kita konslet sedikit itu tidak apa-apa, namanya juga kita bagaimana ya, kadang-kadang silap juga ya, saling menggigit sedikit aja lah, yang penting jangan sampai berdarah, seperti begitu, gigit sedikit aja. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan katakan, jangan saling menggigit, jangan saling menelan. Tapi kadang-kadang juga saya menggigit sedikit, dalam arti menyakiti sedikit orang lain, seperti begitu kan, kadang-kadang silap menyakiti sedikit orang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan menggigit, jangan menelan. Menggigit itu banyak, itu pengertiannya mempermalukan orang lain, menyakiti orang lain, banyak sebenarnya pengertian yang menggigit ini, sehingga orang lain tersakiti, sakit hatilah, sedihlah, marahlah, itu ini masuk menggigit ini. Menelan, kalau udah menelan itu berarti setelah menggigit dia menelan, itu udah
setengah parah itu kalau sudah menelan. Itu parah itu. Berarti udah ditenggorokan seperti begitu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi firman Tuhan dikatakan janganlah saling menelan. Baik-baiklah kita sebagai anak Tuhan lah, baik-baik aja lah kita lakukan aja kehendak Tuhan. Apalagi saling membinasakan, jangan sampai kita saling membinasakan, saling membunuh. Mungkin tidak membunuh secara fisik, tapi membunuh secara karakter, membunuh mental orang. Janganlah kita sebagai anak Tuhan, janganlah kita membunuh mental orang, jangan membunuh karakter orang. Kita berikan kesempatan saja lah, biar aja dia mentalnya berani seperti begitu. Jangan kita saling membinasakan. Mungkin secara fisik itu nggak mungkin lah kita membunuh orang ya. Sebagai anak Tuhan kita udah hidup dalam Tuhan, nggak mungkin lah membinasakan, membunuh secara fisik, tidak. Tapi membunuh secara mental, karakter orang, kita membunuh mentalnya. Jadi dia tidak mempunyai keberanian, tidak mempunyai kepercayaan diri. Kita sebagai anak Tuhan kasih, ayo semangat, pasti bisa, ayo semangat, ayo. Kemarin saya cerita sedikit, nggak apa-apa ya Pak ya, agak lama khotbahnya. Tidak. Kemarin kami hari Jumat itu perlombaan guru-guru dari SMA sampai TK perlombaan. Terus Bapak Ibu, namanya juga guru baru kan, saya ada beberapa teman saya guru baru kan masih ya baik sedikit lah. Ya mungkin juga kita perlihatkan asli kita baru beberapa bulan, ketahuan banget ya. Tiba-tiba terus kepala sekolah mengatakan, di sini tidak ada guru baru, tidak ada guru lama, semuanya sama. Karena kalian di sini sama-sama karyawan. Seperti begitu. Tidak ada senior, tidak boleh menindas yang junior. Junior juga harus tahu diri. Seperti begitu ya. Ini juga saya tegak, ini bahaya juga ini. Ini kan dibilang tahu diri. Ini juga tersentuh juga, bahaya juga ini, harus hati-hati ini. Jangan sampai salah injak kita seperti begitu. Jadi senior jangan menindas yang baru-baru. Yang baru-baru juga harus tahu porsimu ya, tahu diri seperti begitu dalam bahasa kasarnya. Jadi kami berlomba, ayo setelah berlomba, ayo semua habis berlomba hidupin musik goyang-goyang semuanya. Ayo lebar goyang. Ya udah diberi kesempatan goyang, ya udah goyang-goyang aja lah kita lah, nggak apa-apa kan, cuma goyang-goyang doang. Biar juga imun kita naik kan. Jadi saya goyang-goyang aja. Jadi mereka, kalau kayak gini acaranya kita ini ya, kalau semua asli kita ya, iyalah namanya udah dihidupin musik, siapa yang nggak mau bergoyang seperti begitu kan. Jadi Bapak Ibu, saya bukan masalah perlombanya, bukan masalah goyang-goyang, saya mendapat dari kata-kata kepala sekolah itu bahwa di sini tidak ada, ibaratnya ya dia sebagai kepala sekolah, dia yang punya pimpinan di situ, tidak ada yang junior, tidak ada yang senior, semuanya sama. Jadi harus kita tahu porsi kita. Ya junior harus tahu diri, tahu porsinya ya, rasa hormatnya juga kepada seniornya. Ya senior juga harus jangan menindas enak-enakmu, mentah-mentah kamu guru lama jadi seenak-enakmu menindas yang baru, tidak. Jadi saya mendapat berkat dari situ bahwa bagus ya pemimpin seperti begitu. Jadi memberikan kita suatu wawasan yang bagus sehingga semuanya tidak seenaknya seperti begitu, tidak seenaknya. Yang senior tidak seenaknya, junior juga tidak seenaknya. Jadi kita harus tahu porsi kita masing-masing seperti begitu. Jadi saya mendapat berkat dari perkataan itu bahwa setiap kita itu harus tahu porsi kita masing-masing. Jangan kita mengambil porsi orang juga, itu bahaya juga. Harus tahu porsi kita masing-masing. Jangan sampai porsi orang kita ambil, jatah orang kita ambil, itu bahaya juga kan, itu salah juga secara. Jangan salah di mata Tuhan, di mata manusia juga itu salah kalau kita sudah mengambil jatah orang lain. Jatah orang lain itu bukan berarti makanan juga, tidak, bukan ya. Dalam arti tidak banyak luas sebenarnya itu jatah orang itu. Jadi harus tahu porsi kita, kedudukan kita. Saya di sini, dia di sini seperti begitu. Jadi harus kita tahu porsi kita seperti begitulah, harus tahu porsi kita. Jangan sampai saling menggigit, saling menjatuhkan seperti begitu. Ya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita
sudah merdeka. Merdeka? Merdeka. Merdeka. Saya percaya Bapak Ibu, teman-teman youth yang ada di sini, kita semua sudah merdeka ya. Sudah merdeka. Jadi ego kita, saya juga sendiri, ego saya harus ini lagi tuh, ini lagi dibobot-bobot lagi deh, supaya ego itu supaya bisa inilah apa namanya, saya merdeka secara anak Tuhan. Kita merdeka secara anak Tuhan. Dan saya percaya berak kemerdekaan sejati itu ada di hidup kita. Kemerdekaan sejati itu adalah bagian kita. Tadi waktu kita tadi menyanyi, ku bawa hidupku sekarang, saya secara tersentuh, saya menetes kalimat Tuhan. Terus refnya, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Di situ aku tersentuh Bapak, di Tuhan Yesus. Itu hanya nyanyi tapi tersentuh. Sampai saya menetes, aduh, apakah aku ini sudah, saya mengakui mulut saya, apakah saya ini sudah jadi rumah doamu Tuhan, supaya semua suku bangsa, jangan suku bangsa orang di sekeliling saya bisa menyembah Engkau dengan melihat kemuliaan-Mu dalam diri saya. Kayak tadi saya menetes, aduh Tuhan, sampai aku begini tanganku, aduh Tuhan, ini lagu ini menyentuh banget, memukul secara pribadi. Saya tidak tahu ya kalau Bapak Ibu memukul secara, lagu itu memukul saya secara pribadi tadi, memukul pribadi saya. Aduh Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Apakah selama ini saya sudah menjadi rumah doamu atau masih belum Tuhan? Kalau saya masih belum menjadi rumah doamu, jadikan saya rumah doamu Tuhan. Ampunilah segala dosa saya, biar saya merdeka di dalam Engkau. Saya rindu kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya rindu Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan, kita merenungkan selama ini kita sudah menjadi rumah doa atau belum.